Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirza Malikil Pahwan. Saya akan menjelaskan sejarah sastra di Indonesia. Sejarah sastra di Indonesia. Peradaban manusia tidak dapat lepas dari budaya dan seni. Hal ini dibuktikan atas peninggalan catatan manusia dalam bentuk tulisan. Pada awalnya, tulisan ini hanya dipergunakan dalam ritual keagamaan dan dokumentasi hal-hal penting. Periode-periode sastra Indonesia. Sejarah sastra di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode sesuai dengan perubahan momentum sosial dan politik di Indonesia. Meskipun banyak ahli yang mengatakan pembagian periodisasi sastra di Indonesia dimulai sejak masa Balai Pustaka di tahun 1920. Menurut pendapat Simongkir Simanjuntak yang berpendapat sejarah sastra dimulai sejak Indonesia memasuki masa sejarah atau masa ketika tulisan baru dikenal. Yang pertama, masa prakolonial. 1. Masa Hindu-Buddha. Ketika masa itu, tulisan mengadopsi bahasa sengketa dan huruf pahlawan dari India. Bahasa dan tulisan tersebut dibawa oleh kaum Brahmana yang dimaksudkan untuk kegiatan ritual keagamaan. Namun tidak hanya sebatas itu, para pujangga Nusantara mulai mengembangkan kemampuan mereka dalam kesusastraan. Dicatat di masa kerajaan Kediri, Jawa Timur, terubahlah kitab epik Bharatayuda versi bahasa Jawa. Diteruskan lagi di masa kerajaan Majapahit dengan mahakarya Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca serta Kitab oleh Empu Tantular. Yang kedua, masa Kesultanan Islam. Pada awalnya, kisah-kisah yang beredar terkait dengan cerita para nabi Rasulullah Muhammad SAW, sunan wali atau orang suci lainnya. Namun, kesusastraan yang bermanfaatkan Islam ini terus berkembang hingga kehidupan yang berlatar belakang Nusantara seperti suluk, wujik, kurang sunun bunang. Menceritakan wejengan-wejengan Sunan Bonang kepada Wujil, seorang cebol yang terpelajar mantan abdi dalam Keraton Majapahit. Ada masa kolonial Belanda. Pujangga Melayu lama. Karya sastra didominasikan oleh syair gurindam, pantun, dan hikayat. Isi cerita berkisah sejarah dan moral. Ciri utama masa ini adalah anonim atau tak ada nama pengarang. Berkembang di daerah Sumatera seperti Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Contoh yang dikenal adalah hikayat Bayan, Budiman, dan Sairken Tambunan. Yang kedua, Pujangga Balai Pustaka. Masa ini ditandai dengan berdirinya penerbit Balai Pustaka yang dimaksud oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengatur karya beredar. Karya-karya yang dihasilkan keberedaran berupa roman dan novel. Tersebutlah beberapa karya besar seperti Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Tenggelam Kapal Van de Vijik karya Hamka dan Siti Nurbaya karya Mar Resli. Baiklah, segitu yang saya dapat sampaikan penjelasan tentang sejarah sastra di Indonesia. Apabila ada pengucapan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.